First of all, aku pengen bilang makasih aja sih sebetulnya. Thank you buat teman-teman yang udah support. Thank you buat teman-teman yang udah nge-vote juga. Thank you juga buat teman-teman dari Sumatera Barat, dari Riau, juga tempat kelahiran aku, Riau. Dan juga teman-teman yang ada di Indonesia juga. Sebetulnya kalau ditanya reaksi pertama, itu happy banget. Dan itu sangat berkesan bagi kami selaku desain biro yang ada, salah satu desain biro yang ada di Padang. Mungkin aku pengen cerita aja sih, sebetulnya sayembara logo ini kami ikuti, dan pada tanggal 15 Mei aku coba untuk join. Itu salah satu teman Turiani, dia nge-share link yang ada di grup. Kemudian kami mencoba untuk mensubmit portofolio, dan dalam beberapa minggu dan tahapan akhirnya kami lolos ke 5 besar. Dan 5 besar tersebut kami mencoba untuk bikin atau merancang logo yang komprehensif, visual identitas yang komprehensif. Long short story itu dipresentasikan ke Setnek dan Kemenekraf serta Balai Komunikasi. Ternyata sistem yang digunakan pada tahun ini adalah voting public, dan pada akhirnya ya terpilihlah logo dari Auman Design Bureau. Dan nggak expect kalau misalnya teman-teman dari Padang tuh bisa ngerancang identitas visual secara skala nasional. Dan kudos to us sih. Sebetulnya dari tahapnya sendiri itu kami memasuki pada tahap 5 besar. Sistem yang dilaksanakan oleh ADGI sendiri selaku kurator dari acara ini dengan program AdGihab. Mereka itu melakukan ada sistem checkpoint namanya. Ada 4 checkpoint di mana setiap checkpoint itu kami wajib mempresentasikan progres kami kepada Dewan Kurator ADGI biasanya. Dan apa yang kami melakukan beberapa step juga dalam beberapa checkpoint itu, di mana dalam step pertama itu kami melakukan research. Setelah kami diberikan brief pada technical meeting, kami melakukan research yang mendalam untuk mengembangkan tema yang sudah diberikan oleh Setnek, yaitu Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Pada tahap ini kami melakukan yang namanya brainstorming, design thinking tersendiri, dan kami mencoba untuk memasukkannya itu ke dalam keperancangan komprehensif tersebut. Pada checkpoint pertama kami mendapatkan beberapa landasan konsep, yang dimana itu landasan konsep itu jadi kerangka untuk pengembangan konseptual ke depannya pada checkpoint kedua hingga ke komprehensif design yang ada di checkpoint 3 dan checkpoint 4. Nah, pada checkpoint pertama itu ditemukan landasan ide, landasan konsep atau gagasan utama. Yang kemudian pada checkpoint 2 kami kembangkan lagi menjadi kerangka konseptual atau konseptual visualnya tadi. Yang ketiga kami udah memilih logo yang dikurasi oleh ADGI tersendiri. Dan yang keempat tuh baru kami mencoba untuk menyempurnakannya, itu baik secara visual, landasan, konseptual, filosofi, makna dan implementasinya. Dan itu dilakukan sangat tight, sangat ketat, deadline yang sangat ketat, pengawasan yang sangat ketat oleh Dewan Kurator ADGI, yang kami percaya ADGI adalah asosiasi yang sangat profesional menaungi semua graphic design yang ada di Indonesia. Setelah checkpoint 4 berakhir, kami melakukan prosesi simulasi untuk presentasi ke Setnek, Bakom dan Kemenekraf. Dan pada aku lupa tanggal pastinya, kita melakukan presentasi itu via Zoom di depan Kemenekraf, di depan Setnek, dan di depan Bakom. Setelah hasil presentasi kami keluar, dinyatakan bahwa logo dari 5 finalis ini itu harus dilakukan voting publik, karena dari Setnek sendiri itu meminta publik yang memutuskan. Jadi partisipasi publik sangat penting pada tahap ini, sehingga terjadilah prosesi voting publik yang itu memakan waktu 4 hari dan ditutup pada tanggal 29 Juni 2026 pukul 00 malam. Kami percaya kalau progres atau proses dari desain sendiri itu sangat-sangat dinamis. Kita bisa melakukan A, B, C dan kembali ke A, ataupun kita melakukannya udah sampai A langsung ke Z, atau Z kembali lagi ke B atau ke C gitu. Saking dinamisnya, kami mengalami itu di dalam proses pembuatan identitas visual ini. Pada tahap riset kami mencoba untuk mengartikan Indonesia berdaulat. Kata kunci berdaulat, kata kunci adil, dan kata kunci makmur. Yang kemudian kami coba
mentranslate-nya dari segi key verbal, dan kami mencoba mentransformnya menjadi key visual, beberapa key visual, dan mencoba menerjemahkannya apakah relevan dengan zaman sekarang, dinamika masyarakat sekarang atau tidak gitu. Dan kemudian logo beberapa key visual tadi yang udah kami coba kaitkan dengan relevansi yang ada di masyarakat sekarang, kami terjemahkan lagi, kami susun menjadi beberapa konsep visualisasi. Kami mencari ide kreatifnya dan ditemukan beberapa ide kreatif pada saat itu. Pada saat itu kami mencoba untuk mengirimkan beberapa konseptual, itu ada 5 konseptual kalau nggak salah, dengan 2 landasan ide atau landasan konsep, dengan penggambaran visualisasi bendera pada angka 8 dan 1, penggambaran demokrasi yang menggambarkan orang pada angka 8 dan 1 juga. Ada juga yang mewakili keberagaman atau kenusantaraan yang ada, Bhinneka Tunggal Ika itu diwakili dengan pola anyaman yang tersusun. Dan ada juga yang menggambarkan bendera juga yang saling berkait dan lainnya. Nah, pada proses ini pas kami mencoba untuk memilih logo yang kami yakin nih gitu, itu dibantu oleh kurator ADGI. Di sini pada tahap ini logo yang dipilih adalah konsep dari pola yang menyilang dan saling mengikat tadi. Kami mengambil latar belakang dari ragam corak budaya yang ada di Indonesia yang sangat banyak dan yang sangat tersebar di seluruh Indonesia. Kami mengambil perspektif yang berbeda, bukan hanya visualnya saja yang kami ambil, tapi kami mengambil dari pola kebangsaannya dan mencoba mengaitkannya dengan relevansi yang ada di masyarakat pada saat ini. Nah, motif-motif ini kami anggap sebagai universum simbolik. Kami mengambil perspektif founding father yang bisa menciptakan sebuah Garuda Pancasila sebagai universum simboliknya dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai tagline-nya. Kami mencoba mengambil perspektif itu. Kami tidak mengambil beberapa visual yang terasosiasikan secara langsung, tapi kami mengambil karakter dari visualnya tadi. Dari Aceh sampai Papua itu terbentang motif-motif yang mereka itu punya karakter penyusun pola. Jadi ada yang menyilang, ada yang tersusun, saling terhimpit dan saling mengikat. Dari sanalah ide dasar yang mewakili keberagaman kita, yang mewakili kedaulatan rakyat, dan itu untuk rakyat semua. Ya, sebetulnya kalau setiap tahun dinamikanya itu pasti ada kritik dan saran yang masuk terhadap logo yang terus dirilis setiap tahunnya, itu pasti ada. Dan kalau mengambil atau ditarik dari konsep yang telah kami rancang sendiri dari tim, kami yang sangat-sangat mengusung kedaulatan rakyat, untuk rakyat, atas kedaulatan rakyat. Kami menganggap kalau misalnya kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, kebebasan kita untuk mengkritik, mengasih saran dan berkomentar itu adalah salah satu bentuk dari kedaulatan rakyat tadi gitu. Dan semua berhak untuk mengomentari, semua berhak untuk berpendapat, dan semua berhak untuk merespon logo yang ada. Long short story, dari awal kami itu tes wawancara oleh pihak profesi atau ADGI. Mereka sudah siap menanyakan beberapa pertanyaan, termasuk deadline yang sangat tight ini. Dan di sanalah kami mencoba untuk menyiapkan diri, karena kesempatan nggak bakal datang 2 kali gitu. Dan aku percaya kalau misalnya pihak ADGI yang menyelenggarakan, pihak ADGI yang mengawasi itu sudah terukur secara sistematis dan profesional dan kredibel. Nah, berbedanya dari tahun kemarin, sekarang ada sistem voting publik yang dilakukan dalam 4 hari dan pengumumannya langsung dikeluarkan. Itu sudah dibicarakan oleh Kemenseknek, sudah dibicarakan juga oleh ADGI dan Bakom, sehingga peraturan itu diubah. Dan kami, para finalis yang berlima, itu sudah diumumkan ketika proses itu. Sudah diberitahukan proses tersebut sebelum dilempar ke publik, dan kami menerima sistem baru tersebut. Menurut aku, untuk menjaga transparansi dan kredibilitas dari program ini, program ADGI-Hub, voting dilakukan dalam 4 hari, dan setelah voting ditutup itu, pengumuman logo terpilih itu dilakukan tepat di hari setelah ditutupnya si voting tadi. Untuk perihal grafik standar manual, untuk perihal branding kit yang tersebar atau yang udah dipublish oleh Setnek, kami mencoba untuk menyediakannya. Kami sepakat dengan ADGI, kami sepakat dengan Dewan Kurator untuk update
branding kit atau bahan-bahan tersebut, grafik standar manual tersebut itu secara berkala. Karena dari AdGi Hub sendiri programnya itu sudah ada timelinenya, di mana 1 minggu setelah logo itu diumumkan, tepatnya itu antara tanggal 12 atau sampai 14, baru diumumkan bahwa GSM atau branding kit tersebut sudah diluncurkan secara resmi. Dan untuk sementara GSM yang tersebar atau sudah dipublish oleh Setnek itu merupakan GSM yang sementara dan branding kitnya yang berikutnya sementara. Kami mencoba untuk mengejar dan melengkapi GSM tersebut serta branding kit tersebut sehingga masyarakat bisa menggunakannya secara resmi itu di tanggal 12 hingga 14 ke depannya. Pada sistem voting tersebut, setelah kami melakukan sistem voting publik, masing-masing finalis itu tidak diberitahu kalau misalnya kita harus menyiapkan GSM atau GSM sederhana. Dan kami baru diberitahu ketika voting ditutup jam 12 malam, ketika data udah diterima untuk menyiapkan grafik standar manual sederhana dan branding kit itu yang kemudian untuk diserahkan kepada Setnek dan mau dipublish pada pukul 2 siang hari yang sama. Jadi kekurangan yang ada di GSM tersebut semata-mata karena adanya deadline yang sangat ketat, dan saya percaya teman-teman desainer juga paham akan hal tersebut. Ya, maksudnya aku pengen berterima kasih teman-teman dari Auman Design Bureau, itu pengen berterima kasih. Yang pengen aku ucapin terima kasih itu kepada tim sendiri, itu ada Khalif, ada Isan, ada Aldi, ada Riyani, ada Indri, ada Nabila, ada Aan, ada Mursyid, ada Iva. Ya, kami percaya bahwa desain itu sangat objektif. Desain itu based on brief, based on audience, based on situasi yang kita alami pada saat ini. Aku percaya kalau desainer itu bukan semata-mata ngedesain hanya dengan seleranya dia aja. Dan pada kasus ini, rakyat adalah audiens kita. Rakyat adalah sekalian user juga dari identitas yang ada. Dan aku percaya perancangan ini bukan semata-mata hanya untuk desainer saja, tetapi juga dinikmati untuk seluruh rakyat Indonesia. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Farisan, bisa dipanggil Isan. Saya terlibat di proyek ini sebagai graphic designer. Berikutnya saya, halo, perkenalkan nama aku Alip, terlibat di tim ini sebagai graphic designer. Halo semua, perkenalkan nama saya Aldianto. Saya sebagai motion designer di Auman Design Bureau. Oke, kami dalam penggarapan ini melalui beberapa tahapan checkpoint, dan di setiap checkpointnya pasti terdapat trial dan error. Di checkpoint 1, kami mengusungkan gagasan atau konsep si logo kemerdekaan, dan dari beberapa konsep kami di ACC satu konsep oleh tim kurator AdGi. Setelah konsep telah di ACC oleh kurator AdGi, kami melampirkan beberapa logo, sekitar 8 sampai 10 konsep logo. Dari 8 sampai 10 konsep logo diterimalah satu konsep logo yang mendekati ke logo sekarang, dan trial and error-nya logo itu belum sepenuhnya terkonfigurasi dengan baik. Di checkpoint 3 ada lagi trial and error, yaitu pada tahapan super grafik. Super grafik kami sampai menjadi super grafik yang seperti kawan-kawan tahu sekarang ini udah log ke-5 ya. Log ke-5. Sebelumnya masih banyak eksplorasi dari super grafiknya. Ada beberapa kendala seperti ada beberapa misalnya kayak konsep kami ada yang belum matang, ada yang mungkin masih cocokologi. Nah, di situ kami mencoba mengolahnya lagi, mulai dari nol, brainstorming bareng-bareng kawan-kawan di Auman, sehingga kami mendapat bisa kalian berapa key visual dan keyword. Nah, yang itu nanti akan kami olah lagi di checkpoint yang selanjutnya, yaitu di checkpoint ke
tiga kan? Ya. Di checkpoint ketiga ini baru kami bisa menentukan konsep-konsep yang mana yang akan kami pakai untuk logo yang kami bikin untuk kedepannya gitu. Sebenarnya banyak, malahan di luar ekspektasi kami kan. Konsep logo yang terpilih sekarang tuh di luar ekspektasi kami. Logo itu akan dipilih oleh tim kurator Argi. Total mungkin Lebih dari 50-an bisa jadi atau 100-an. kalau itu sketsa logo, Iya, jadi dari kalau segi- konsep ya. yang dikasih ke tim kurator Arginya ada 10 konsep. 10 konsep. Sebenarnya ada beberapa konseptual logo yang udah tim Auman bikin, sekitar 10 ya kan? 10. Dalam beberapa konsep ada beberapa yang kami sukai, cuman kami sadar bahwasanya sayembara logo tersebut diadakan oleh pemerintah tujuannya untuk seluruh masyarakat umum, bukan hanya sebagai untuk orang yang desainer grafik desainer saja. Jadi kami dengan logonya memilih dewan juri mungkin memilih yang konsep yang lebih bisa dipakai oleh masyarakat umum. Karena pada dasarnya visual identitas ini dirancang bukan untuk para desainer aja, tapi sebaliknya malahan untuk masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Kami mencoba lebih membuat logo yang bentuknya itu lebih mudah diterima masyarakat, familiar dan gampang digunakan. Kalau dari konsep motionnya udah udah dipikirkan dari awal ya, karena logo finalnya udah kelihatan juga kan, gimana cara kita membuat motion itu lebih hidup aja sih Kak. Kami juga mengikuti shape-shape yang ada juga ya, pada final logonya. Yang terpilih konsepnya untuk rakyat, atas kedaulatan rakyat. Jadi ya konsep atau gimana gerak si motion itu menyesuaikan si konsep logo utama. Dalam proses pembuatan video motion, mungkin kami mengeksplor motion tersebut mungkin lebih berbeda dari yang motion yang tahun sebelumnya. Jadi kami lebih fokus ke bentuk shape-nya, memperincikan bagian-bagian dari angka 8 dan angka 1-nya. Jadi kayak kami mencoba menjelaskan dari bentuk, lebih menggambarkan shape logonya gitu. Karena kami sistemnya tim ya Kak, kami melakukannya secara bersama-sama dan menakarnya dengan profesionalitas mungkin. Nggak ada yang misalnya di checkpoint pertama menentukan gagasan, kami udah ngasih gagasan 3 gagasan atau landasan konsep logo, dan ternyata tim kurator Argi mengusulkan belum ada yang matang, dan di checkpoint kedua dicari lagi. Barulah dapat di checkpoint kedua itu kami menentukan keputusan. Jadi gimana, apakah kita akan ngerombak ulang atau mulai dari awal. Ya, sampailah ke kami mencoba mencari ya, kalau biasanya yang sekarang orang kan tadi ada dari penilaian Adginya ada poin relevansi. Kalau biasanya tema logo-logo HUT RI ini ngangkatnya yang relevan atau terkini sekarang. Kalau kami ngambil perspektifnya berbeda. Kami ngambil perspektifnya gimana sih cara Indonesia tuh mewujudkan si tagline atau Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Ya caranya kami runut lagi ke gimana cara founding father menyatukan keberagaman yang ada di Indonesia. Satu instrumen pemersatu
yang disebut universum simbolik, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Dari situlah kami berangkat untuk menjadikan keberagaman itu yang mempersatukan rakyat dan yang membuat Indonesia menjadi Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Ada 3 graphic designer yang membuat satu konsepnya masing-masing. Penentuan konsep mana yang dipilih, itu tuh kami mencoba membedahnya lagi. Kalau motion ya memang dari awal kan sudah dikonsepkan ya Kak. Dan juga dibantu juga sama Bang Fajar dan Alif. Jadi dari sebelum logo final dibikin, kami udah membayangkan bagaimana motionnya akan dibuat gitu loh. Ya, senang, bangga, dan nggak nyangka ya enggak. Iya. Kami ikut sayembara ini berawal kan dari iseng-iseng aja. Kayak oh gini buka sayembara logo HUT RI kan. Iseng tuh bikin foto malam kan. Terus langsung di apply. Terus besoknya diumumin langsung lolos ke 5 besar dari 124 peserta. Jujur ya senang sih sama bangga juga ikut andil dalam proses dalam pengerjaan logo HUT RI yang ke-81 ini. Masih nggak nyangka bisa seumur hidup, mungkin kesempatannya sekali mungkin. Bangga, mantap, dan senang. Apa sih? Terima kasih juga buat masyarakat Sumatera Barat yang udah dukung kami. Yang telah memilih logo HUT RI yang ke-81 yang dibuat oleh Auman Design Bureau. Terima kasih buat teman-teman yang telah mensupport dan memvoting logo HUT RI yang ke-81 yang telah dibuat oleh teman-teman Auman Design Bureau. Terus buat masyarakat Sumbar, terima kasih banyak juga telah mensupport putra lokal. Pokoknya terima kasih banyak. Teman-teman yang udah apresiasi, yang memilih dan memvoting logo yang kami buat. Tanpa teman-teman yang udah voting mungkin kami nggak bakalan bisa sampai di titik ini ya. Untuk teman-teman yang masih menantikan grafik standar manual dari kita, kebetulan akan dirilis secepatnya. Jadi nantikan aja. Nanti setelah GSM-nya dirilis, semoga teman-teman bisa membaca dan menerapkannya dengan benar. Terima kasih.